الأولين والآخرين إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل أولادنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankan doa kami semua ya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya Allah, jadikan segala apapun yang kami rencanakan khususnya dalam proses pemilihan ketua OSIS dan MPK pada saat ini dengan izin ya Allah dilancarkan ya Allah, menjadikan para pemimpin, calon-calon pemimpin di SMP BPI 1 Bandung yang sidik, yang amanah, yang patonah, dan tabligh. Sidik, jujur benar dalam setiap ucapan perkataannya ya Allah, dan hatinya amanah, dapat dipercaya dalam kaitan apapun yang diberikan tentang amanah, terutama dalam tanggung jawab, dalam apa yang diemban, dalam tugas-tugasnya. Baik. Terima kasih pada Pak Diki atas doanya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan kepada Ibu Nurulan Afriliani SPD, kami persilahkan. Bismillah, terima kasih kepada Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus-putus Bu Wulan. Oh ya, tunggu sebentar ya anak-anak, sebentar. Ibu Bapak tunggu. Nah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asri Indah Wulandari SPD selaku Kepala SMP BPI 1 Bandung. Yang terhormat semua Bapak Ibu guru dan karyawan SMP BPI 1 Bandung. Yang saya cintai Ibu Bapak Panitia Kampanye dan Pemilihan Ketua OSIS dan MPK, serta teman-teman calon Ketua OSIS, calon Wakil Ketua OSIS dan MPK, periode tahun 2021, serta seluruh peserta didik mulai dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini, Rabu, tanggal 3 November tahun 2021, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kampanye pemungutan suara melalui e-voting dalam memilih Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS, dan Ketua MPK dan Wakil MPK SMP BPI 1 Bandung untuk periode tahun 2021 sebagai mewujudkan demokrasi sivitas akademik SMP BPI 1 Bandung dalam menentukan pimpinan OSIS dan MPK untuk masa 1 tahun ke depan. Tahapan pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS dan MPK di SMP BPI 1 Bandung periode tahun 2021 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tata tertib dan jadwal yang telah disusun bersama. Dan hari ini merupakan tahapan kampanye
dan pemungutan suara. Berdasarkan hasil pengumuman dari kegiatan LDKS yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, maka kandidat OSIS dan MPK yang ditetapkan dan berhak dipilih yaitu untuk kandidat OSIS yang pertama Muhammad Sidki Askari, yang kedua Dimas Prabawa Herlambang, yang ketiga Akila Hilda Samia, dan untuk kandidat MPK yang pertama Balquis Kanandra Arbay, yang kedua Handika Fajar Sarifullah. Oh ya, Bapak Ibu serta karyawan dan seluruh peserta didik yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini kami mengharapkan yang pertama kepada seluruh keluarga SMP BPI 1 Bandung dapat menyimak kampanye yang disampaikan oleh kandidat yang terpilih dengan baik. Yang kedua, seluruh pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menerima hasil dengan penuh sukacita siapapun calon ketua, wakil ketua, OSIS, dan MPK pilihan kita semua. Ketiga, kepada para calon ketua, wakil ketua OSIS dan MPK untuk dengan lapang dada siap menerima kekalahan, dan bagi yang menang untuk tidak jumawa atau sombong, karena pemilihan ini bukanlah hasil dari akhir perjuangan kalian, melainkan langkah awal kalian semua dalam memperjuangkan sebesar-besarnya kemajuan OSIS dan MPK SMP BPI 1 Bandung. Dan yang terakhir, kepada seluruh pendukung untuk dapat secara sportif menerima kekalahan, senantiasa menciptakan suasana sejuk, aman, dan kondusif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ulan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka acara kampanye pemilihan Ketua OSIS dan MPK di lingkungan SMP BPI 1 Bandung. Kepada Ibu Asri Indah Wulandari SPD, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Nur Laila. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Ibu Bapak Guru serta karyawan di lingkungan SMP BPI 1 Bandung, yang Ibu banggakan anggota OSIS dan MPK tahun pelajaran 2020-2021, serta calon ketua OSIS dan MPK tahun pelajaran 2021-2022, dan seluruh siswa-siswi SMP BPI 1 Bandung yang Ibu cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobbilalamin atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan kampanye pemilihan Ketua OSIS dan Ketua MPK periode 2021-2022. Anak-anakku sekalian, OSIS dan MPK merupakan organisasi resmi yang mewadahi anak-anak sekalian dalam berinovasi, berkreativitas, dan menyampaikan inspirasinya untuk kemajuan anak-anak sekalian sebagai pribadi yang mandiri dan umumnya untuk kemajuan lembaga SMP BPI 1 Bandung. Jadi hanya satu organisasi resmi yang diakui oleh sekolah. Anak-anak yang Allah ridhoi, suatu organisasi pasti memerlukan struktur kepemimpinan yang dimana pasti dimiliki pemimpin dalam organisasi tersebut agar dapat berlangsungnya organisasi tersebut. Proses kegiatan pemilihan ketua OSIS ini sudah melalui tahapan,
mulai dari pendaftaran anak-anak sekalian menjadi anggota OSIS, kemudian ada tes kemampuan dasar, hingga latihan dasar kepemimpinan yang sudah dilalui oleh teman-teman kita sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini ada 5 orang siswa yang akan menyampaikan visi misi dalam kepemimpinannya 1 tahun ke depan. Ada yang akan mewadahi di bidang OSIS-nya dan ada yang akan mewadahi di MPK-nya. Mari kita bersama-sama menyimak apa saja visi misi untuk kemajuan kita bersama di lingkungan SMP BPI 1 Bandung. Untuk itu, anak-anak ibu yang menjadi calon ketua OSIS dan MPK, kampanye ini bukan siapa yang lebih baik, siapa yang paling banyak followersnya, bukan. Akan tetapi kampanye ini merupakan ajang kalian berorganisasi, menyampaikan visi misi untuk kemajuan suatu organisasi, dan kelak ini menjadi pintu gerbang untuk kalian saling bekerja sama satu sama lain. Ibu berpesan untuk kalian selalu bersatu, saling mendukung siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS ataupun ketua MPK. Karena tidak mungkin ketua itu ada 2 ya, ketua itu pasti ada 1, yang lainnya saling mendukung dalam struktur keorganisasian. Ibu dalam kesempatan kali ini diberikan amanah untuk membuka proses penyampaian visi dan misi dari rekan-rekan kalian yang sudah bersiap 5 orang untuk menyegerakan kegiatan selanjutnya. Mari kita buka kegiatan kampanye pemilihan OSIS dan MPK dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk anak-anakku sekalian, rekan-rekannya, digunakan hak pilihnya untuk memilih siapa yang menjadi ketua OSIS dan ketua MPK-nya ya, dengan baik, tidak ada yang golput. Terima kasih anak-anak ibu sekalian dan ibu bapak guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas semua kesalahan. Akhirul kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, linknya sudah ada di kolom chat ya. Silakan mulai dari sekarang, kalian boleh, maaf Ibu, Bapak, Guru, juga anak-anak boleh mengisi daftar hadirnya. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kampanye dari calon ketua OSIS dan MPK SMP BPI 1 di lingkungan, SMP BPI 1 Bandung periode 2021-2022. Acara pertama adalah kampanye untuk pemilihan calon ketua OSIS. Kampanye peserta calon ketua OSIS yang pertama adalah Muhammad Sidki Askari dari kelas 8B. Dipersilahkan. Waktunya 5 menit ya. Silakan. Nah, itunya. Yang paling ujung. Silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Asri Indah Wulandari, Ibu Pembina OSIS, Ibu Wulan Afiliani, seluruh guru dan teman-teman sekalian yang hadir di Zoom. Sebelum memulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul dan kampanye hari ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Sidki Askari di kelas 8B, biasa dipanggil Sidki.
Kebetulan saat ini saya adalah salah satu orang yang terpilih menjadi calon ketua OSIS selanjutnya. Saya harap teman-teman dapat memilih saya untuk menjadi ketua OSIS selanjutnya yang akan menggantikan ketua OSIS sebelumnya, yaitu Kakak Syalwa dari kelas 9E. Di kesempatan ini izinkan saya untuk berkampanye. Pertama, visi misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS penampung kreativitas, minat dan bakat para siswa-siswa, dan dengan adanya OSIS, siswa-siswa dapat memajukan sekolah dengan menjadikan unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Lalu selanjutnya adalah misi saya. Pertama adalah membuat kegiatan-kegiatan yang menarik dan dapat mendorong kreativitas dari siswa-siswi di SMP BPI. 2. Membantu dan mengasah bakat siswa-siswi dalam kegiatan ekstrakurikuler. 3. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung dan mengasah kemampuan dari masing-masing siswa di SMP BPI ini. Yang terakhir adalah mengadakan kegiatan yang bisa diikuti oleh siswa untuk unggul dalam prestasi akademik maupun akademik. Selanjutnya adalah alasan kenapa saya mendaftarkan diri saya menjadi anggota OSIS. Ini benar-benar dari yang saya inginkan. Pertama, saya ini ingin belajar berorganisasi. Karena saat melihat OSIS, saya melihat itu sangat menarik dan suatu pengalaman bagi saya. Yang kedua adalah melatih kemampuan berbicara di depan umum. Contohnya seperti saat ini berkampanye. Semakin banyak pengalaman, semakin juga baik untuk kedepannya. Yang ketiga adalah belajar membagi waktu. Yang keempat, melatih kepemimpinan saya di kegiatan ini. Selanjutnya, program-program apa yang akan saya laksanakan jika terpilih menjadi ketua OSIS selanjutnya. Cukup sulit bagi saya untuk memikirkan ide-ide yang dapat dilakukan online ini karena adanya pandemi. Tapi pandemi bukan halangan bagi OSIS untuk terus berkarya dan kreatif di dalam event-eventnya. Pertama, saya ingin mengadakan kegiatan-kegiatan dari event kesenian. Contohnya pameran lukisan, lomba gambar, lomba dance, fashion show, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kesenian. Yang kedua, saya ingin mengadakan seminar-seminar. Karena di poin ketiga dari misi saya, mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung mendukung kemampuan-kemampuan dari siswa. Di seminar ini adalah salah satu contohnya untuk mendukung itu. Misal seminarnya misalnya tentang public speaking, tentang apa saja yang di luar kegiatan dari sekolah ini. Mungkin cukup sekian dari kampanye saya. Sekali lagi, saya harapkan guru-guru semuanya dan teman-teman dapat memilih saya sebagai ketua OSIS selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau tidak berkenan di hati para teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sidki. Untuk kampanye peserta calon ketua OSIS yang kedua adalah Dimas Prabawa Herlambang dari kelas 8A. Dipersilahkan. Waktunya 5 menit. Kalian. Nah, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya menjadi calon ketua OSIS SMP BPI 1 Bandung. Visi dan misi saya adalah menjadikan alma mater BPI sebagai pilot project di antara sekolah lainnya, yaitu sebagai sekolah percontohan bagi sekolah lainnya. Saya ingin menjadikan BPI ini sebagai contoh sekolah yang baik untuk bagi sekolah-sekolah lainnya. Nah, bagaimana cara saya merealistiskan visi tersebut dengan misi saya itu? Saya akan selalu mendukung minat dan bakat peserta didik. Saya akan mencarikan lomba-lomba yang sesuai minat dan bakat peserta didik di sini dan akan membuat lomba-lomba tersebut. Nah, yang kedua adalah sebagai pendukung kebijakan sekolah. Saya akan selalu
mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh sekolah SMP BPI 1 Bandung ini. Yang ketiga adalah sebagai tempat menampung aspirasi bagi peserta didiknya. Saya akan menampung aspirasi peserta didik di sini dan akan merealisasikan aspirasi-aspirasi mereka. Yang terakhir adalah sebagai jembatan komunikasi antara peserta didik dengan guru. Saya akan mungkin di sini ada teman-teman saya yang masih malu untuk berbicara kepada guru-gurunya. Nah, di sini kalian bisa menyampaikan kepada OSIS di sini untuk menyampaikan aspirasi kalian kepada guru-guru SMP BPI 1 Bandung ini. Nah, kenapa saya mendaftar menjadi OSIS? Karena saya ingin meninggalkan jejak saya karena sudah bersekolah sampai di SMP ini. Karena kan kita kan sekolah dari saya dari kelas 7 tuh online, saya belum bisa memberikan hal yang terbaik untuk SMP ini. Dan apa sih program yang saya akan buat? Saya akan membuat program yang bernama Senang Bersama. Yaitu lomba ini akan diadakan beberapa hari atau beberapa minggu sebelum ujian besar. Contohnya seperti PAT dan PAS. Lombanya adalah contoh-contoh soal yang akan keluar di ujian nanti. Benefit kita tuh apa sih Kak untuk mengikuti lomba ini? Ya, kalian dapat mengetahui seperti kisi-kisi untuk soal ujian nanti, dan mungkin kalian juga bisa introspeksi diri lah, misalnya oh kita kurang nih di materi ini dan kita dapat mempelajari materi itu sebelum ujian yang akan tiba. Nah, yang ketiga adalah kalian juga mungkin bisa mendapatkan hadiahnya tersebut dari lomba tersebut. Sekian visi dan misi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dimas, luar biasa ya. Namun sebelum kita lanjutkan ke Akila, Ibu ingin ingatkan untuk para peserta silakan menggunakan nama aslinya di Zoom-nya ya. Di Zoom dengan menggunakan kelas dan nama asli. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke peserta kampanye Ketua OSIS yang ketiga, Saudari Akila Hilda Samia dari kelas 8D, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, guru-guru dan teman-teman. Yang pertama, saya akan menyampaikan visi misi saya kenapa daftar di OSIS dan MPK. Visi saya ingin belajar berorganisasi, menambah wawasan, belajar jadi orang yang adil dan tidak egois, menambah pertemanan, belajar jadi pemimpin yang baik, adil, bijaksana, serta melindungi anggotanya, fisik maupun mental. Misi saya masuk OSIS adalah memperkuat rasa kekeluargaan antar siswa, menanamkan sikap disiplin pada semua siswa, meningkatkan kesadaran siswa di sekolah, mengembangkan bakat dan potensi siswa, mengingatkan siswa bahwa pentingnya menjaga kesehatan mental dan juga fisik. Visi misi saya sebagai ketua OSIS adalah menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa-siswi yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, berakhlak mulia, dan menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul di tingkat nasional. Memajukan SMP BPI serta menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kreativitas siswa-siswi BPI dan juga membentuk kepribadian siswa-siswi sopan, santun, berkarakter dan berbudidaya luhur. Bukan hanya mempertahankan prestasi di SMP BPI, tetapi juga meningkatkan kepribadian dan kebersamaan yang lebih baik. Menghilangkan adanya rasa senioritas serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, lebih memperhatikan dan menyadari bahwa menjaga kesehatan mental merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan fisik. Jika berada pada kondisi mental yang baik, kita dapat memaksimalkan potensi diri, mengatasi masalah dengan baik, serta berperan secara penuh pada hubungan dengan keluarga, guru, dan teman-teman. Misi saya adalah berkontribusi dalam mewujudkan warga sekolah yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan sikap perilaku sehat mental. Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa, menyelenggarakan kegiatan masa orientasi yang jauh dari rasa tekanan dan menambah keakraban antar siswa. Menghilangkan rasa senioritas, menyerap pendapat dan aspirasi dari warga sekolah, memperhatikan atau mengadakan program-program sosialisasi untuk meningkatkan kepribadian, meningkatkan dan mempertahankan sanksi yang berupa edukasi bagi siswa yang melanggar tata tertib, dan mempertahankan kerja OSIS menjadi lebih baik dari sebelumnya dan bertanggung jawab.
Program kerja saya adalah mengadakan seminar tentang kesehatan mental, mengadakan perlombaan yang mempererat hubungan antar siswa dan guru, mengadakan porseni, mengambil keputusan seadil mungkin, mengadakan pertukaran pelajar, lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengandung kerjasama baik secara interpersonal dan antarpersonal sehingga menstimulasi kedekatan yang ada. Alasan visi misi saya mengapa adanya kesehatan mental adalah karena banyak orang yang belum sadar akan kesehatan mental, terutama di lingkungan sekolah. Masih banyak guru dan teman-teman yang berpikir bahwa hanya fisik doang yang harus dijaga, mental juga harus dijaga. Karena kalau misalkan mental kita lemah, fisik juga bisa ikutan lemah. Misalkan kita lagi sedih, akhirnya kita nggak mau makan, dan kalau nggak mau makan jadi sakit. Jadi tujuan saya ketika saya menjadi ketua OSIS adalah saya ingin saya lebih paham perasaan orang-orang yang ada di sekitar saya. Kalau misalkan ada yang lagi sedih, mungkin saya akan coba menghibur, atau yang lagi senang saya coba untuk senang, dan yang lagi marah mungkin saya coba tenangkan. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Calon ketua OSIS kita ya, kalian sudah bisa menilai mana yang sesuai dengan hati nurani kalian. Baik, selanjutnya adalah kampanye untuk pemilihan calon ketua MPK. Yang pertama, kampanye peserta yang pertama adalah Balkis Kanandra Arbai dari 8B. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. BPI 1 kepada Kepala Sekolah kita Ibu Asri Indah Wulandari, kepada Ibu Pembina OSIS Ibu Wulan Afriani. Sebelum itu mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan visi misi saya. Di sini saya memiliki visi dengan tujuan menjadikan organisasi MPK SMP BPI 1 Bandung sebagai organisasi sekolah yang terpercaya, bertanggung jawab, berkualitas dan profesional, serta menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi siswa intrasekolah. Untuk mewujudkan visi saya memiliki misi yaitu menjadikan MPK sebagai wadah aspirasi yang terpercaya bagi seluruh warga sekolah, merealisasikan program yang ada dan meningkatkan produktivitas siswa, menumbuhkan sikap komunikatif dengan ekstrakurikuler dan guru agar terciptanya hubungan yang baik. Motivasi saya memasuki MPK adalah saya ingin melatih keberanian dalam berbagai aspek, seperti mengambil keputusan, berbicara di depan umum seperti yang saya lakukan sekarang, dan komunikasi. Saya juga ingin melatih kemampuan kedisiplinan dan kerjasama. Di sini saya juga memiliki program kerja wajib dalam MPK, yaitu mengevaluasi kinerja OSIS, merekrut calon anggota MPK, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan aspirasi siswa. Sekian pidato saya kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan baik itu kata, sikap, dan perilaku saya. Saya Balkis Kanandra Arbai, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, tidak kalah dengan para peserta calon ketua OSIS. Kampanye peserta calon ketua MPK yang kedua adalah Handika Fajar Safriullah dari kelas 7B. Dipersilakan, waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP BPI Ibu Asri Wulandari dan Wakil Kepala Sekolah Ibu Wulan Afriani. Perkenalkan, nama saya Handika Fajar Safriullah. Di sini saya akan menjelaskan kampanye saya sebagai Ketua MPK. Visi saya adalah mengawasi kinerja OSIS agar memiliki kualitas kerja yang lebih baik, mengumpulkan berbagai aspirasi dari seluruh yang dari seluruh siswa atau siswi SMP BPI 1 Bandung agar dapat lebih maju ke depannya. Misi saya menjadi calon ketua MPK adalah
menggali potensi pengurus OSIS agar kegiatan-kegiatan yang diadakan dapat dikendalikan dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing, selalu berkoordinasi dengan baik antara pengurus MPK dengan pengurus OSIS, memperhatikan kedisiplinan para pengurus MPK dan para pengurus OSIS demi kualitas yang lebih baik, dan terakhir menjalankan administrasi dengan sebaik-baiknya. Alasan saya mengikuti OSIS atau MPK adalah satu, belajar cara berorganisasi. Saya sebelumnya belum belajar cara berorganisasi di sekolah dasar karena memang belum ada seperti OSIS atau MPK seperti di SMP atau SMA. Dua, membentuk atau melatih mental saya. Sebetulnya saya juga ini rada sedikit malu berbicara di depan publik seperti ini karena saya memang sepertinya demam panggung. Tiga, belajar bagi waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas. Saya sedikit lalai mengerjakan tugas. Sebetulnya juga ada beberapa tugas yang belum saya kerjakan yang biasanya saya kerjakan di ada waktu. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jika sedikit pendek apanya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demam panggung tapi nggak apa-apa kok, itu bagus ya Handika ya, lancar. Untuk yang demam panggung itu lancar, bagus ya Handika. Terima kasih, visinya luar biasa. Kalau saya simpulkan sih ya, dari kelima calon OSIS dan MPK ini, ada yang di bidang ingin menggali potensi bidang seni, lalu kesehatan fisik dan mental, menjadi wadah aspirasi, menggali potensi dari warga SMP BPI 1. Luar biasa sekali para kandidat ini. Baik, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Nah, ini acara yang sedikit menegangkan, tapi tidak apa-apa. Pertanyaannya juga mungkin pasti bisa kalian jawab ya. Satu orang hanya dapat satu pertanyaan aja kok, tidak sampai banyak ya. Tanya jawab setiap para calon ketua OSIS dan MPK. Pertanyaan kepada para penanya, pertanyaan hanya ditujukan pada salah satu calon ketua OSIS dan MPK. Baik, untuk yang akan memberikan pertanyaan pertama, kepada Ibu Asri Indah Wulandari. Boleh Ibu memilih salah satu peserta yang akan Ibu tanya. Iya, terima kasih Bu Ella. Alhamdulillah ya Bu Ella, kita sudah dapat mendengar semua visi dan misi dari calon ketua OSIS dan calon ketua MPK. Semua visi dan misinya Ibu acungkan jempol, itu baik untuk kemajuan SMP BPI 1 Bandung. Hanya saja Ibu tertarik pada salah satu visi yang disebutkan oleh salah satu calon ketua OSIS, yaitu Akila. Akila yang menyampaikan akan mewadahi untuk seminar atau penanganan dari kesehatan mental, seperti itu ya Akila ya. Mungkin Ibu ingin menggali lebih dalam kepada Akila, apakah sudah tergambar oleh Akila proses atau kegiatannya itu seperti apa? Kemudian akan bekerja sama dengan lembaga apa, seperti itu. Ini dikhususkan untuk seluruh siswa atau bagaimana? Dan pertanyaan terakhir, itu yang berkenaan dengan program yang Akila sampaikan. Dan pertanyaan terakhir, seberapa penting Akila kamu untuk menduduki di ketua OSIS ini? Jadi jabatan ketua OSIS ini bagi Akila seberapa penting sih? Ibu pingin tahu. Mangga Akila. Yang pertama aku mau ngejawab dulu buat kayak program kesehatan, seminar kesehatan mental itu buat kerjasama sama lembaga, mungkin buat seluruh siswa, buat kerjasama sama lembaganya bisa manggil psikolog atau psikiater ke sekolah. Karena menurut saya masih banyak anak-anak atau guru-guru yang belum aware akan hal itu.
dan masih banyak orang-orang yang menyepelekan akan hal itu. Dan buat saya, kedudukan saya di jika jadi ketua OSIS ini sangat penting buat saya karena saya ingin melatih mental saya juga untuk nggak jadi orang yang egois, mungkin adil, terus nggak gampang takut sama satu hal. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih Akila. Amin. Oke, saya ulangi lagi. Untuk pertanyaan kedua, kami persilahkan Ibu Nurwulan Afriliani. Ya, terima kasih. Ya, sudah. Boleh? Ibu Ya. silakan memilih 4 orang, salah satu dari 4 orang ini. Ya, terima kasih Bu Ella. Yang tadi disampaikan oleh Bu Asri itu betul ya. Dari kelima kandidat ini sebetulnya bagus-bagus visi misinya. Cuma di sini saya ingin mencoba bertanya kepada Sidki ya, kepada Sidki. Jika ada agenda OSIS atau MPK periode tahun lalu yang belum terlaksana, apa yang akan kamu lakukan ya? Apa yang akan kamu lakukan? Lalu tindak lanjutnya seperti apa gitu. Jadi apakah kamu akan melanjutkan agenda yang sudah kamu pikirkan selama ini gitu ya, cita-cita kamu, visi misi kamu, atau mau seperti apa gitu. Sedangkan sebelumnya ada agenda yang belum terlaksana di periode sebelumnya. Coba Sidki, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Wulan. Pertama, jika ada agenda yang belum terlaksanakan, saya ingin mencoba untuk amati, tiru, dan modifikasi. Jadi seperti apa agendanya, dan jika bisa terlaksanakan, alhamdulillah. Tapi program saya juga pastinya harus bisa terlaksanakan baik mungkin. Mungkin bisa ditambah-tambahin juga dari program-program sebelumnya yang belum terlaksanakan. Seperti itu jawaban dari saya. Lalu Sidki, kalau misalkan tadi kan kamu bilang akan memodifikasi ya, dengan memodifikasi dengan cara apa? Apakah kamu akan hanya bertanya kepada ketua OSIS atau OSIS yang tahun lalu, atau hanya dengan mendengarkan laporan kinerja mereka gitu? Apakah kamu akan bertanya atau hanya mencoba mendengarkan laporannya saja? Pastinya saya melihat dulu laporannya seperti apa. Lalu modifikasinya karena pandemi gini saya ingin mencoba online. Jadi kalau misalnya itu terlaksanakannya offline, mungkin dimodifikasi seperti hal-hal lain yang serupa dengan yang itu, lalu dibikin secara online. Seperti itu. Oke, ya terima kasih Sidki, terima kasih Bu Ella. Sama-sama Bu. Sangat luar biasa. Semoga kamu juga bisa mewujudkannya ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, di sini sudah ada Miss Liz. Oke, kepada Miss Liz kami persilakan pertanyaannya untuk Dimas atau Balkis dan Handika. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Nurwulan. Mungkin saya sekarang akan bertanya sama yang belum mendapatkan pertanyaan ya. Untuk Dimas. Dimas, siap ya Dimas? Ya. Oke. Menurut kamu seberapa penting sih jabatan ketua OSIS itu? Menurut saya itu bagi saya itu sangat penting karena selama saya sekolah di sini online dan belum bisa melaksanakan offline tatap muka secara 100%. Nah, dari jabatan ini saya ingin membuat lomba-lomba dan ingin menaikkan derajat SMPBPI ini
Bentar, aku lupa pertanyaannya. Jadi, Bu, bisa Oke. diulang kembali, Bu, pertanyaannya? Saya lupa. Oke. Seberapa penting jabatan sebagai ketua OSIS itu bagi kamu? Penting karena saya juga ingin meninggalkan jejak saya bahwa saya tuh udah pernah loh sekolah di SMP ini, dan ini loh hasil karya saya tuh sekolah di SMP BP ini. Karena dari saya kelas 7 saya belum bisa seperti memenangkan lomba untuk SMP ini dan belum bisa memberikan yang terbaik untuk SMP ini. Oke, jadi mau memberikan kontribusi mungkin ya untuk SNBP. Oke, terima kasih Dimas. Itu saja mungkin Bu Nurella. Luar biasa juga, mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkannya ya Dimas ya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, di sini ada Pak Jamal. Baik, kepada Pak Jamal kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bertanya kepada teman-teman yang ada di depan ya. Dan ada Siti, Dimas, Akila, Belkis, sama Handika. Dan pertanyaan ini hanya diberikan pada satu orang ya, baik tinggal Handika sama Belkis ya. Ini Bapak pilih Handika. Halo Handika. Wah, sepertinya Handika tegang. Halo, ya Pak. wajahnya. Ya. Oke, Handika. MPK ya, Majelis Perwakilan Kelas. Wah, keren ya. Jadi ada kata majelis dan perwakilan. Barusan juga Bapak sudah mendengar visi misi dari Ketua OSIS sama calon Ketua MPK juga, di mana Saya bisa pertanyaannya Pak Jamal, maaf, yang keras suaranya. Oh. Ya, Handikanya tidak mendengar katanya Pak. Oh, tes, terdengar Bu? Ya, terdengar. Oh, oke. Nah, langsung ya ke MPK. Oke, yang Bapak tahu dalam tugas MPK itu sendiri sebenarnya banyak ya. Mungkin salah satu atau duanya mengawasi atau memantau atau mengevaluasi kinerja OSIS gitu ya. Dan Bapak mungkin pendapat Bapak pribadi saja. Di sisi lain juga yang monitoring dan evaluasi di sini juga semua warga sipil atau semua siswa di SMP BPI juga punya hak untuk mengevaluasi kinerja ketua, anggota, dan MPK itu sendiri. Nah, pertanyaan buat Handika berkaitan dengan MPK itu sendiri, Bapak lebih ke kata aspirasi Handika. Nah, bicara soal aspirasi nih, kalau ini ada kata majelis ya, bahkan ada kata perwakilan. Jadi secara nggak langsung Handika posisinya ya, dan teman-teman yang di depan khususnya adalah wakil ya, wakil rakyat di SMP BPI gitu ya. Nah, bagaimana Handika sendiri membuka ruang aspirasi di sekolah gitu ya, aspirasi teman-teman siswa yang lain. Misalkan ketika Handika dan teman-teman OSIS atau MPK membuat sebuah program, apakah program tersebut hanya dicetuskan atau dipilih langsung oleh OSIS dan MPK, ataukah ada komunikasi, ada wawancara langsung dengan seluruh siswa misalkan. Seperti itu Handika, bagaimana caranya membuka ruang aspirasi tersebut. Ya, terima kasih. Bu Ella. Maaf sekali Pak Jamal. Apa Bu? Begini, karena kebetulan di depan kami juga ada yang bekerja, jadi suaranya juga tidak terlalu jelas. Oh. Mohon tidak diulang, hanya intinya saja mungkin Handikanya biar jelas ya Handika. Tadi suaranya sempat tidak terdengar jelas Pak Jamal. Mohon maaf ya Pak Jamal ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, bagaimana Handika membuka ruang aspirasi untuk mendengarkan semua suara siswa SMP BPI gitu. Misalkan jangan sampai
semua kebijakan diambil sepenuhnya oleh OSIS atau MPK. Jadi gimana caranya Handika membuka ruang aspirasi tersebut sebagai majelis perwakilan kelas? Ya, terima kasih Bu Ella. Ya. Gimana Handika? Pak Jamal untuk pertanyaannya. Bentar, mikir. Oh, mendengar aspirasinya. Saya akan mungkin mewawancara semua murid salah satu dengan saya akan mendengar semua pendapatnya. Jadinya kalau misalnya saya mungkin pendapatnya itu bermaksud dengan hal baik atau buruknya, saya akan memilih yang baiknya doang. Kalau misalnya menurut saya bentar. Saya akan cuman memilih yang baiknya saja. Kalau misalnya yang buruknya saya tidak akan memilih pendapat itu. Ya, mengambil. Ya. Kalau buruk saya tidak akan menerima. Jadi intinya Handika akan mengambil aspirasi yang baik ya Handika ya untuk kemajuan MPK-nya, betul Handika? Ya, gitu. Jadi aspirasi yang baik-baiknya akan ditampung, sedangkan yang kurang baiknya mungkin akan tidak diambil ya kalau kira-kiranya tidak baik untuk kelanjutan MPK-nya. Baik, jawaban yang luar biasa Handika. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, saya berikan kepada Ibu Bapak Guru. Silakan para peserta Ibu Bapak Guru yang mau bertanya. Tinggal satu pertanyaan lagi. Kami persilahkan Ibu Bapak Guru. Balkis ya, siap-siap Balkis ya. Baik, Ibu Bapak Guru. Ada yang mau bertanya? Mungkin di antara Ibu Bapak Guru ada yang penasaran, ingin bertanya. Apa saja? Silahkan saya beri satu kesempatan untuk Ibu atau Bapak Guru untuk bertanya kepada Balkis sebagai calon Ketua MPK. Baik, ada yang bertanya Ibu Bapak? Chat ada nggak? Enggak yang bertanya? Assalamualaikum Bu Ella. Oh iya. Oh baik, Bu Betty ya? Baik, terima kasih Bu Betty. Silakan Bu Betty untuk memberikan satu pertanyaan kepada saudari Balkis. Harus ke Balkis ya, tidak boleh ke yang lain. Ya, yang untuk Balkis ya. Oh, kirain buat yang selain Balkis nggak bisa Bu, harus ke Balkis. Kebetulan untuk 4 kandidat sudah dapat pertanyaan, tinggal Balkis yang belum mendapatkan pertanyaan. Oh, gitu ya. Saya tadi udah bikin pertanyaannya untuk ketua OSIS. Kan belum ada ketua OSISnya. Iya, maksudnya untuk buka untuk apa namanya ke OSIS gitu. Bukan yang MPK. Tapi nggak apa-apa sih, coba saya
apa namanya kasih pertanyaan aja mungkin ya. Bu Betty, punten sekali suaranya tidak terdengar, Bu Betty. Boleh agak keras? Bentar, Iya. sebentar. Halo, Assalamualaikum. Sudah ada mungkin suaranya Ibu? Ya, sudah jelas Bu Betty. Ya, kalau gitu saya buat pertanyaan aja untuk Balkis mungkin ya. Ya, silakan Bu Betty. Iya. Sebetulnya tadi saya menyimak dari Balkis itu kan ada beberapa program ya yang sudah disampaikan oleh Balkis. Nah, sebagai perwakilan MPK begitu ya. Ketika misalnya nanti akan ada kan salah satu kandidat dari tadi OSIS itu ya akan membuat sebuah kayak semacam program untuk kegiatan seni katanya gitu ya. Nah, sebagai perwakilan MPK gitu ya, apa yang akan Balkis lakukan atau apa yang akan Balkis sosialisasikan atau bentuk sosialisasi seperti apa yang akan Balkis sampaikan kepada seluruh siswa. Itu saja gitu ya, yang berkaitan dengan kegiatan seni. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu pertanyaannya. Pertama saya mungkin bakal bikin poster di Instagram, mungkin ya kan ada Instagram OSIS SMP BPI, saya bakal taruh poster di sana tentang program yang akan diadakan oleh OSIS. Lalu saya akan mempostingnya di mana-mana ya, mungkin akan saya share ke guru-guru untuk meng-share lagi ke anak-anak atau siswa-siswa. Segitu kayaknya Bu. Oke. Ternuhun Balkis. Baik, terima kasih kepada calon ketua OSIS dan MPK yang sudah menjawab pertanyaan yang luar biasa. Juga kepada Ibu Bapak Guru yang sudah memberikan kesempatan pertanyaan kepada mereka. Baik, selanjutnya adalah acara pemungutan suara secara virtual calon ketua OSIS dan MPK di lingkungan SMP BPI 1 Bandung. Caranya, ada teknisnya adalah yang pertama, kita akan memilih pemilihan ke-1 adalah pemilihan untuk ketua OSIS SMP BPI 1. Silahkan semua peserta untuk menggunakan hak pilihnya. Linknya sudah dikirimkan di chat. Untuk kodenya, saya bacakan. Untuk pemilihan ketua OSIS, itu 311211. Diharapkan semua peserta yang ada di Zoom ini untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon ketua OSIS. Saya ulangi, linknya ada di kolom chat dengan kode 311211. Di sini pesertanya ada 269. Yang aku nggak ada. Silakan, saya beri waktu maksimal 5 menit ya. Untuk kode tampil di running text ya. 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 Ada di running text-nya, coba sebentar. Ya. Kodenya ada 311211. Nggak ada Pak di running text-nya Pak. Nggak ada.
Oh, ada. Ya, di layar ada ya. Di layar ada kodenya ya. 311211. Kurang satu, Pak. Kurang 211. 311211. Kurang satu ini. 211 di sini. Padit. Oh, maaf, diulangi ya. 31121. Ya. Maaf. Kode aksesnya saya ulangi 31121. Baik. Gimana, sudah memilih semuanya? Baik, Ibu, Bapak, serta anak-anak sudah memilih? Sudah. Sudah? Bu. Nah, Ya, waktunya 3 menit lagi ya. Masih bingung gitu memilih yang mana ya di antara. Ingat, yang dipilihnya adalah untuk calon ketua OSIS-nya dulu ya. Yaitu di sini ada Sidki, ada Dimas dan Akila. Untuk calon ketua OSIS. Silakan berdiskusi dulu, mungkin berpikir dulu, merenungkan dulu 3 di antara mereka yang mana visi dan misinya sesuai dengan kalian. Boleh istikharah dulu, tapi kelamaan ya, tidak akan cukup waktunya. Baik, tinggal 1 menit ya Pak Dit. 1 menit lagi ya. Mudah-mudahan berpikirnya sudah selesai sehingga bisa langsung dapat memilih calon ketua OSIS di lingkungan SMP BPI 1 Bandung untuk periode 2021. Ini dong. Para kandidat juga memilih ya. Boleh. Para kandidat juga harus memilih, ya, harus memilih. Bu, boleh memilih diri sendiri? Tentu saja boleh ya. Mau sendiri, mau temennya, boleh. Boleh. Boleh ya, tapi pastikan namanya yang tertera saja, yang 3 orang ya, tidak boleh di luar itu. Yang hadir di Zoom saja yang memilih ya. Baik, sudah. Nah, itu baru kampanye sejati itu. Ayo pilih saya gitu. Artinya dia percaya diri dengan dirinya ya. Pak. Sudah. Ya, baik. Waktunya sudah selesai untuk pemilihan ketua OSIS. Nanti pengumumannya akan diumumkan kemudian ya. Baik, untuk pemilihan kedua adalah pemilihan untuk ketua MPK SMP BPI 1. Silahkan semua peserta untuk menggunakan hak pilihnya dengan kode 21121. Diulangi. Itu masih belum berubah, masih 3. Semuanya kembali memilih ya. Ingat, sangat tidak disarankan untuk golput. Karena Ibu yakin ada di antara kelima, MPK 2 ya. Kedua peserta ini ada yang masuk ke dalam hati kalian ya. Pasti ada. Jangan malu-malu untuk memilihnya ya.
Silakan diulangi lagi. Linknya ada di kolom chat untuk pemilihan ketua MPK dengan kode 21121. Waktunya 5 menit saja. Boleh. Boleh dua-duanya. Nanti pada WA ke Bapak aja yang buka mati. Pesertanya juga peserta kandidatnya sangat-sangat diperbolehkan untuk memilih ya. Ya dong, harus percaya diri, sangat harus percaya diri. Kan kalau misalnya kampanye itu kan nggak mungkin, ayo silakan pilih orang lain, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Kecuali tim sukses mungkin seperti itu. Tapi untuk kali ini silakan Ibu Bapak Guru, para karyawan dan anak-anakku sekalian silakan memilih calon ketua MPK di antara, kalau ingin yang cantik itu Balkis Kanandra, kalau ingin yang ganteng itu Handika Fajar. Ya, boleh. Silakan memilih. Mereka berdua memiliki visi misi yang sangat luar biasa. Kodenya ada di layar ya. Ada di layar di depan kalian. Yang masih berpikir silakan tentukan pilihannya. Ingat, tidak diperkenankan untuk golput. Jadilah warga negara SMP BPI yang baik dan benar. Tidak ada serangan fajar di sini ya, boro-boro serangan fajar ya. Alhamdulillah, kandidat-kandidat yang terpilih adalah kandidat-kandidat yang sangat berkualitas, yang jujur dan amanah insya Allah. Ya, silakan. Di sini ada MPK itu ada Balkis dan Handika yang sudah sangat luar biasa ya, insya Allah. Oh ternyata Balkis dan Handika. Tidak apa-apa. Mungkin karena pandemi ya, jadi sosialisasinya, pertemanannya berkurang. Tapi dengan adanya OSIS dan MPK jadi kenal kan? Jadi kenal, jadi dekat ya, bisa bekerja sama pastinya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan yang masih bingung dengan pilihannya. Jangan istikharah dulu, tidak akan keburu ya. Di sini ada yang mau. Oh iya, saya juga milih. Saya bingung sebenarnya milihnya yang mana. Soalnya semuanya pesertanya sangat luar biasa. Silakan. Jangan yang masih ragu-ragu, waktunya tinggal 1 menit lagi. Mereka begitu semangatnya untuk dipilih. Artinya mereka sudah percaya diri. Dan insya Allah mereka amanah ya. Ibu yakin dengan bantuan kalian, mereka akan bekerja dengan sangat baik. Ibu Bapak Guru harus milih dong, ya, memilih. Ibu Bapak Guru jangan lupa, Ibu Bapak Guru juga harus memilih. Nah itu serangan fajar namanya Pak Beni, itu tidak diperbaiki, nggak boleh dipilih kalau gitu ya, nggak boleh diajak milih. Ya, Ibu Bapak Guru juga wajib memilih. Karena ini adalah untuk masa depan sekolah SMP BPI 1. Mereka masih muda, masih semangat,
Ya, seumuran dengan teman-temannya. Luar biasa. Oke, waktunya tinggal berapa detik lagi? Ya. Oke, alhamdulillah waktu selesai untuk pemilihan ketua MPK. Baik, untuk pengumuman hasil dari pemilihan ini akan diumumkan kemudian. Biar deg-degan gitu siapa ya yang terpilih ya. Mungkin deg-degan untuk para kandidatnya, juga deg-degan untuk para pemilihnya. Saya memilih si A, kira-kira dapat nggak ya gitu ya. Tapi alhamdulillah siapapun yang terpilih menjadi calon ketua OSIS dan siapapun yang terpilih menjadi calon ketua MPK itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ibu yakin seperti itu ya. Karena tidak ada satupun yang tidak sesuai dengan jalannya ya. Jadi jangan kecewa, jangan sedih jika kalian tidak terpilih, atau jangan kecewa juga untuk para pemilih kalau kandidatnya juga tidak terpilih. Baik, sudah takdirnya seperti itu ya. Baik, demikianlah acara pemilihan Ketua OSIS dan MPK SMP BPI 1 Bandung periode 2021-2022. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kata, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secepatnya. Enggak. Secepatnya. Nanti atuh bisa biar kalian tegang atuh, enggak rame sekarang atuh. Siap. Ada pertanyaan. Atuh sanes tiluanan. Keluarin.